Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Segera setelah itu Siho memutuskan untuk segera kembali ke istana kekaisaran. Kakak besar, tanyakan padaku. Aku juga bisa membantu. Tepat pada saat itu batu pemukul ilahi di rambutnya berbicara. Suaranya membawa nada memikat. Bahkan kamu juga ingin memerasku. Ucap Siho sangat kesal sehingga dia mulai tertawa. Aku tidak berani. Kakak besar, kamu salah paham. Aku hanya memiliki satu syarat. Dan itu adalah bahwa kamu menempatkanku pada segel batu giok itu. Aku akan memberitahumu sebuah formasi yang pasti akan mampu menghadapi musuh-musuh itu. Ucap batu pemukul ilahi. Ketika Siho mendengar apa yang dikatakannya, Siho merasa hal itu tidak terlalu buruk. Segera setelah itu batu pemukul ilahi melewati diagram formasi. Siho mengambil beberapa waktu untuk hati-hati memeriksanya. Ini jelas merupakan formasi pembunuhan yang mengerikan. Ucap Siho. Semakin Siho mempelajarinya, semakin besar kelopak matanya melompat. Formasi ini bahkan mungkin akan mampu mengalahkan sosok kuno yang hebat, bukan? Namun ia memperhatikan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan juga terlalu banyak. Sampai pada titik di mana ia bahkan membutuhkan beberapa bahan ilahi. Kamu tidak perlu meletakkan formasi lengkap. Cukup sebagian saja. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak kita akan menekan. Batu pemukul ilahi berkata dengan cara yang agak puas diri. Siho pun mengangguk. Aku ingin formasi itu diaktifkan hanya ketika seorang ahli tertinggi atau seorang kultivator yang kuat datang. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Ucap Siho. Batu pemukul ilahi mengangguk dan berkata, formasi yang aku pasang pasti tidak akan menjadi masalah. Dan bahkan dapat mempertimbangkan niat seseorang. Setelah semuanya telah dipersiapkan oleh Siho, dia pun berjalan menembus langit untuk kembali ke kerajaan agar bisa mengumpulkan bahan yang dibutuhkan. Dini hari di kota batu, Siho muncul di Cakrawala. Itu kaisar baru. Di gerbang kota, seorang jenderal dengan mata yang baik melihat batu kecil muncul di Cakrawala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah dia mengeluarkan teriakan ini, gelombang teriakan segera terdengar dan menciptakan keributan besar. Para prajurit yang sungguh-sungguh melindungi kota bersemangat. Mereka mengangkat tombak, pedang, dan senjata lainnya ke udara dan dengan keras meneriakkan dua kata kaisar manusia. Hidup kaisar! Ketika Siho memasuki kota, banyak orang berteriak keras dan berlutut untuk menghormati. Kaisar! Ucap raja perang menyambutnya dengan penuh semangat. Bantu aku mengambil beberapa bahan. Ucap Siho menginstruksikan kepada raja perang. Tidak lama kemudian dia menerima bingkisan. Kemudian Siho pergi seperti kilat dari ibu kota batu. Sekali lagi kembali ke bumi yang hancur, kemudian meletakkan formasi dengan hati-hati. Jika ini tidak mengubur para ahli tertinggi sekte surga bening dan yang lainnya, maka itu benar-benar akan mengecewakanku dan ini benar-benar akan membuang-buang waktuku. Ucap Siho berkata pada dirinya sendiri. Kemudian setelah semuanya beres, Siho pun kembali ke ibu kota kekaisaran. Scene berganti. Kemudian di ibu kota kekaisaran terlihat orang-orang berteriak di sepanjang jalan. Siho telah kembali, dia berjalan ke istana kekaisaran ini dan merasakan perubahan suasana yang sangat besar. Yang mulia, ucap raja perang. Raja perang tidak perlu begitu sopan. Ucap Siho. Aku ingin tahu apakah itu Priyuechan. Ucap raja perang sambil mengucapkan kata-kata ini secara diam-diam ke arah Siho. Siho tersenyum sangat cemerlang. Bibirnya sedikit tersenyum dan dia berkata, dia telah memutuskan untuk tinggal di sisiku sebagai pelayan. Ucap Siho. Hah? Apakah betul begitu? Ucap sang raja perang tampak tidak percaya. Pada saat ini dia benar-benar terkejut. Yang mulia, kamu masih muda dan kamu pasti akan menemukan yang luar biasa. Tidak perlu untuk kamu dan dia. Ucap raja perang menghentikan kata-katanya sendiri. Karena ia masih tidak benar-benar tahu harus berkata apa atau bagaimana untuk memujuk Siho.
Xiao tertawa dengan pelan. Pelayan ini tidak buruk, ucap Xiao. Kemudian mereka pun melanjutkan aktivitasnya di istana. Di bawah iringan Raja Perang, Xiao melanturkan tur singkat ke istana kekaisaran. Istana tidak rusak parah, tetapi beberapa formasi besar yang diletakkan di sini dihancurkan. Ucap Raja Perang menjelaskan, tidak diragukan lagi ada formasi ilahi kuno di istana kekaisaran, dan kekuatan mereka pasti harus hebat dan tak tertandingi. Xiao melihat sebagian besar formasi yang dihancurkan di istana kekaisaran. Menurutnya ini adalah kerugian besar, karena itu adalah formasi ilahi yang pasti cukup untuk membunuh para ahli tertinggi dan yang lainnya. Mereka harus diperbaiki tidak peduli apa dan bahkan mungkin meningkat selangkah lebih maju. Namun ketika dia memikirkan tentang bahan yang dibutuhkan, Xiao merasa sangat khawatir. Xiao pun bergegas memasuki perbendaharaan. Seketika itu Xiao gemetar dan marah. Seluruh perbendaharaan itu kosong dan tidak banyak bahan yang tersisa. Yang mulia, tidak perlu cemas. Ini adalah perbendaharaan luar. Masih ada perbendaharaan lain yang memiliki harta yang lebih banyak dari tempat ini, ucap seorang penjaga tua berkata. Ketika Xiao mendengar apa yang dia katakan, pikirannya akhirnya menjadi sedikit tenang. Pikiran Xiao pun tergerak. Dia menatap Raja Perang dan penjaga tua itu. Xiao merasa bahwa dua orang ini setia dan sangat dapat dipercaya. Kemudian Xiao diantar menuju perbendaharaan lainnya. Saat gerbang perbendaharaan itu dibuka, Xiao menunjukkan ekspresi kaget. Perbendaharaan yang menakjubkan, ucap Xiao. Xiao tidak bisa menahan nafas dengan kagum. Ini adalah artefak magis ilahi yang dibuat selama tahun-tahun kuno untuk meniru hebat langit besar Penguin Kunpeng. Raja Perang dan suara penjaga tua terdengar di telinga Xiao. Yang mulia, sekarang aku akan membawa kamu ke rumah tulisan suci dan aula teknik berharga untuk kamu melihatnya, ucap Raja Perang. Ketika Xiao mendengar apa yang dikatakan, dia segera melebarkan matanya. Ini mungkin tempat yang paling aku nantikan, ucap Xiao. Xiao baru saja memasuki daerah ini. Tempat ini begitu tak terbatas sehingga dia tidak bisa melihat ujung yang lain. Setelah berjalan dengan jarak pendek, ia mencapai tujuan yang dituju. Ada sebuah kuil kuno di sini yang mengalir dengan cahaya warna-warni dan kilau cemerlang. Itu adalah tempat yang suci dan damai. Ini adalah area terpenting keluarga kekaisaran, yaitu kuil hukum. Jika itu dibagi menjadi beberapa bagian, akan ada lantai tulisan suci, aula teknik yang berharga, dan yang lainnya. Namun seluruh tempat ini adalah kuil kuno. Kuil yang hikmat dan tentram. Kuil kuno ini telah bertahan terlalu lama. Itu belum jatuh sejak zaman kuno. Dan semua teks rahasia keluarga kekaisaran disimpan di sini. Ini adalah dasar dao besar suatu negara. Ketika Xiao mendekati tempat ini, pikirannya teraduk. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia melihat semua jenis material ilahi. Inilah yang paling dia nantikan. Kuil hukum ini tidak biasa. Sejak bertahun-tahun tidak diketahui berapa banyak kaisar manusia yang belajar di dalam kuil. Ini adalah pertama kalinya Xiao datang ke tempat ini. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk melihat buku tulang di sini sebelumnya. Namun Xiao langsung berhubungan dengan dao di sini. Beberapa saat kemudian rantai emas muncul di sekitar gerbang kuil. Itu menenggelamkan Xiao ke dalamnya. Subuh Xiao juga meliris cahaya berharga yang berkilau serta gelombang aroma manis. Hebat, kemampuan pemuda benar-benar harus dihormati, ucap Raja Perang menghela nafas ringan. Penjaga tua itu juga mengangguk dan berkata, bakat jenis ini akan langka bahkan di alam yang lebih tinggi. 1 jam kemudian, Xiao terbangun dari kondisinya dengan pikiran jernih. Pada saat ini dagingnya bahkan lebih rohani, tidak hanya kokoh, tetapi juga selaras dengan dao. Membuatnya lebih mudah untuk mengukir simbol dan hal lainnya. Dari sini dan seterusnya kekuatan Xiao akan berkembang lebih lancar. Karena tubuh dan pikirannya akan jernih, membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk berhubungan dengan dao. Mata Xiao jernih dan cerah. Dia akhirnya berjalan ke kuil. Setelah berjalan ke kuil ini, dia merasakan aura yang hebat dan sakral. Bahkan ada jenis kekuatan kekaisaran. Namun Xiao segera mengerutkan alisnya. Raja Perang juga mengerutkan kening, merasa agak marah dan tidak berdaya.
Dia menjelaskan bagaimana setelah bencana besar beberapa pangeran, putri, dan paman kekaisaran menerobos ke tempat ini dan membawa sebagian dari teks-teks kuno. Seketika alis Xiao sedikit melonjak. "Apakah kamu tahu siapa yang mengambil diagram ini?" ucap Xiao sambil bertanya dengan suara yang tajam. Yang mulia tidak perlu marah. Sekalipun diagram langit Triksuani telah hilang tidak menjadi masalah serius. Karena diagram trik sulap Suani ini hanya merekam teknik berharga untuk keturunan. Masih ada kemampuan suci berdarah murni. Jadi Xiao tidak perlu terlalu khawatir. Kemudian Xiao mendengarkan perkataan penjaga tua memperkenalkan berbagai hal di sepanjang jalan. Dia belajar tentang semua jenis kemampuan ilahi yang mendalam. Seketika Xiao merasa sulit untuk tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa mewarisi gelar kaisar akan sangat bermanfaat. Kemudian Xiao duduk dengan kaki bersila di atas sajadah. Ini adalah ruangan yang tenang di dalam kuil hukum yang dirancang khusus untuk digunakan kaisar manusia selama dia tinggal saat menelusuri buku atau catatan kuno. Xiao ingin mengujinya untuk melihat apakah dia bisa memasuki keadaan pemahaman Dao lagi. Raja perang dan penjaga tua pun mundur. "Di mana tepatnya teknik berharga Suani?" ucap Xiao dengan pelan. Lalu dia tiba-tiba punya ide. Dia mengeluarkan jejak kaisar manusia dan memeriksanya dengan cermat. Dia juga mencoba mengaktifkannya. Tiba-tiba seluruh ruangan batu bergetar. Awan ungu melonjak dan kilat menjalin, mengisi tempat itu dengan suara bergemuruh. "Teknik berharga Suani," ucap Xiao sambil tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Xiao pun mengakhiri tindakannya untuk mempelajari teknik itu. Sekarang masih belum waktunya untuk mempelajarinya. Para jenderal bangsawan dan yang lainnya yang bermasalah harus ditangani terlebih dahulu, ucap Xiao berkata dengan lembut. Xiao dengan kuat mengukir jejak Suani di dalam ingatannya. Kemudian Xiao ingin menunjukkan sesuatu kepada raja perang dan penjaga tua itu. "Ada tawanan yang indah," ucap Xiao. Dia mengeluarkan sepotong perunggu yang bersinar dengan cahaya warna-warni di telapak tangannya. Xiao mulai membuka lorong emas. Dan tampak peri Yuechan ditahan di dalamnya di penjara di dalam dunia kecil sepanjang waktu. Kasing perunggu yang berharga dibuka oleh Xiao. Kemudian dia memasuki dunia kecil melalui lorong emas. Ada meja batu serta 2 balok batu. Ini adalah dekorasi. Peri Yuechan mengenakan pakaian putih salju dan sedang duduk di atas balok batu. Xiao pun melihat pagoda kecil di atas meja batu itu yang saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengan Peri Yuechan. "Aku bisa memberimu 10 jenis bahan ilahi kelas 1 untuk kamu habiskan," ucap Peri Yuechan. "Biarkan aku mempertimbangkannya," jawab pagoda kecil itu. Dan pada akhirnya pagoda kecil perlahan-lahan berkata, "Setidaknya harus ada 20 jenis material ilahi kan?" Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.